Misteri Kerajaan Sriwijaya, pengalaman horor yang tak terlupakan bagi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya alumni mahasiswi salah satu universitas ternama di kota, sebut saja Universitas S. Saya ingin menceritakan salah satu pengalaman horor saya saat berkuliah di universitas tersebut, di mana hal tersebut sangat membekas di ingatan saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana saya sebelumnya. Saya terlahir di keluarga yang cukup peka terhadap dunia mistis, terutama ayah saya. Saya terlahir di salah satu daerah pedalaman, sebut saja SS, yaitu di daerah Al Dusun Pi, di mana pada tahun 1999 ibu saya mengatakan bahwa belum adanya rumah sakit pada kala itu, dan saya dilahirkan di seorang dukun beranak. Kejanggalan mulai muncul ketika saya tidak dapat tertidur dan selalu menangis ketika malam tiba, dan baru bisa tertidur ketika menjelang subuh. Selama kurang lebih 2 bulan hal tersebut berulang-ulang kali terjadi. Belum lagi suhu tubuh selalu panas ketika malam tiba membuat ibu saya merasa khawatir akan keadaan saya. Sampai di mana seorang tetua desa mengatakan bahwa saya selalu ditemani dengan ruh almarhumah nenek dari ayah saya yang senang atas kelahiran cucu perempuan pertamanya. Ia biasa datang saat malam tiba dengan tubuh ringkih dan rambut putih yang terurai panjang, serta 2 keranjang berisikan buah dan makanan. Ia selalu duduk di ujung ranjang, tempat di mana aku tertidur. Karena kasihan melihat kondisi saya yang tidak kunjung membaik, dan melihat kondisi ibu saya yang kelelahan setiap harinya. Akhirnya saya menjalani prosesi pemisahan jiwa dengan nenek saya, dengan menggunakan pergantian nama atas saran tetua desa. Lalu setelah kejadian itu, ayah dan ibu saya memutuskan untuk pindah kota, sebut saja BL, tempat di mana saya tinggal sekarang. Saat saya berumur 5 tahun, ayah saya mengajak saya pergi ke suatu tempat yang bernama Bendungan BT di daerah kota L. Di sana saya bersama beberapa orang, seperti sebuah perkumpulan, melakukan ritual seperti mandi dan membawa pulang air dari air terjun yang terdapat di bendungan tersebut. Bisa disimpulkan bahwa saya memang terlahir dengan kelebihan khusus yang bersinggungan dengan hal-hal mistis. Saya merupakan seorang yang peka terhadap suara gaib, merasakan keadaan berbeda, sampai kerap kali melihat hal-hal gaib seperti hantu. Namun sebelumnya saya jelaskan bahwasanya saya bukanlah seorang yang percaya akan hal-hal berbau mistis dan belum pernah merasakan kerasukan. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin saya tumbuh dewasa, semakin sering pula kejadian mistis itu saya alami. Sampai pada masa saya kuliah yang dimana saya memutuskan untuk merantau berkuliah di Universitas S. Tahun 2017 saya dinyatakan diterima di universitas tersebut. Saya memutuskan untuk mengekos tidak berjauhan dari kampus karena saya tidak ingin repot. Saya memilih tinggal di sebuah kos-kosan yang berseberangan dengan gerbang belakang kampus saya, dan kebetulan saya ditempatkan di kampus I yang dimana pada tahun 2017 kota tersebut terbilang masih sepi dan belum seramai sekarang, hanya terdapat lalu lalang bus dan kendaraan umum. Kosan saya jauh dari pusat kota karena terletak di jalan lintas PKA. Kosan tersebut besar, terdiri dari beberapa blok, namun sudah cukup tua. Awal perpindahan saya ke tempat I kala itu tidak terdapat masalah, sampai saya mulai menjalani masa ospek dan berkenalan dengan beberapa kakak tingkat yang kebetulan juga berteman dengan sepupu saya yang tinggal bersama saya. Mau tidak mau membuat saya pun berteman akrab. Yang saya ketahui, mereka memang memiliki ketertarikan dengan dunia mistis, berbeda dengan saya yang sebelumnya tidak percaya bahwa hal-hal seperti itu ada. Mereka awalnya menawarkan saya untuk mau tidak melihat kodam atau sosok yang menjaga saya. Mereka mengatakan ada yang berbeda dengan saya. Saya memang seorang anak yang cukup penasaran. Kala itu karena saya merasa tidak mungkin ada dan tidak mungkin berhasil, saya mengikuti mereka untuk melakukan kegiatan pemanggilan kodam di kosan saya bersama dengan sepupu saya. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai saya merasa hilang kesadaran dan mereka mengatakan bahwa saya dirasuki oleh sesosok macan yang menjaga saya. Kemudian pada saat saya tersadar, saya merasa tidak percaya, tidak mungkin saya mengalami kerasukan. Hanyalah sebuah kebohongan dan kepura-puraan. Setelah kejadian itu, saya merasa tidak betah untuk tinggal di kosan saya. Karena saya mulai mengalami kejadian-kejadian mistis, sempat saya diganggu lewat beberapa mimpi yang tidak masuk akal. Kebetulan kosan saya terdapat 2 kamar. Kebetulan kami memutuskan tidur terpisah, dan pada malam itu saya bermimpi dibangunkan oleh sosok bapak-bapak tua berbaju putih berjanggut
dan bersorban ia membangunkan saya karena sudah memasuki waktu untuk sholat. Ia mengatakan dengan jelas di telinga saya sebuah kalimat, "Nak, bangun sholat, sudah waktunya sholat subuh," dengan suara berat. Lalu saya yang pada saat itu merasa malas untuk bangun pun menjawab, "Masih ngantuk, nanti 15 menit lagi ya." Setelah 15 menit kemudian tiba-tiba di telinga saya terdengar lantunan azan dengan sangat kencang. Saya tersentak dan seketika bangun dengan keadaan kaget dan keringat yang bercucuran. Karena di mimpi saya itu sudah menunjukkan waktu sholat subuh, tapi saat saya bangun waktu masih menunjukkan pukul 2 pagi 30 dini hari. Hal tersebut membuat saya merasa merinding sejadi-jadinya. Kejadian-kejadian horor terus-menerus meneror saya. Karena saya adalah seorang yang jahil, saya sempat menakut-nakuti sepupu saya dengan memutarkan sebuah lagu Lengser Wangi. Namun sialnya sepupu saya berkata saya yang saat itu malah tertawa melengking seperti kuntilanak. Hihi, saya sempat juga berjalan pada malam hari saat hujan seperti anak kecil mematikan listrik milik anak-anak kosan lainnya. Saya sering mengalami kehilangan kesadaran sejak saat itu. Karena sepupu saya mulai sibuk memasuki semester 5 dan terlibat cekcok dengan saya. Saya memutuskan untuk tinggal sendiri, namun masih di lingkungan kosan yang sama, hanya beda blok saja. Tetapi saya jarang sekali menunggu kosan saya, karena merasa kurang nyaman dengan auranya yang suram dan amat panas, di luar cuaca yang memang sudah panas. Saya lebih sering menginap atau tinggal di kosan teman-teman saya, dan saya lebih sering meminjamkan kosan saya kepada teman atau kakak tingkat saya. Dan pada suatu hari di tahun 2017, sebelum kejadian paling seram dan fatal yang dimana hampir merenggut nyawa saya di mana hari itu. Pada siang hari di jam istirahat menemani seorang teman saya, sebut saja K, untuk mengambil sepatu yang tertinggal di hutan belakang Universitas S. Kebetulan teman saya adalah seorang mahasiswa pencinta alam yang baru saja melakukan diklat pada malam harinya di area tersebut. Memang terdapat area bumi perkemahan yang dimana masih dipenuhi oleh hutan dan danau yang memang terkenal angker karena sering merenggut nyawa baik mahasiswa maupun masyarakat luar karena tenggelam. Saya yang saat itu sedang di masa mens dan kesal saya mengucapkan kalimat tidak senonoh, "Gampang lah, kesel banget gua." Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun tiba-tiba langit yang sebelumnya terang berubah menjadi mendung dan turun hujan. Karena hujan saya memutuskan untuk tidur di kosan saya malam itu sendiri. Dikarenakan teman-teman saya tidak bisa untuk menemani saya yang memang jarang sekali pulang dan tidur di kosan malam itu, hujan yang tidak kunjung berhenti membuat suasana malam kian mencekam. Saya merasa seperti ada yang janggal. Ruang kamar menjadi seperti terisi penuh, semakin pengap dan dingin membuat saya merinding sejadi-jadinya. Karena takut saya memutuskan untuk mengabari teman saya bahwa saya takut melalui line pada masa itu. "Kak, gua takut nih, kesini dong temenin. Kan bisa tanganin sendiri, kenapa harus minta temenin?" Takut beneran nih, gue gak bercanda. Karena saya kesal teman saya malah meledek saya, dan rasa takut yang tidak bisa lagi saya bendung, saya memutuskan untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci melalui jooks. Malam dan suasana semakin mencekam. Tidak berselang lama saya mendengar suara berdeham yang sangat berat dari arah belakang kamar mandi saya. Digim. Karena semakin takut saya memutuskan untuk mendengarkan ayat Al-Jin. Namun hal tersebut memicu tindakan yang lebih ekstrem di mana mereka menyentuh halus belakang betis saya. Saya yang semakin takut membeku tidak berani menengok, memutuskan untuk menchat kembali teman saya. "Gue beneran takut, bisa kesini gak sekarang?" Tidak ada balasan, tiba-tiba saja pintu kamar saya dibuka secara kasar, seperti menggebrak-brak. Dan setelah itu saya hilang kesadaran. Yang saya ketahui suasana kamar berubah menjadi hutan. Tadi siang di tempat saya mengambil sepatu teman saya. Namun anehnya terdapat beberapa pagar tua berwarna hijau bersinar berlapis-lapis. Dan ada 2 orang yang menjaga saya bertubuh besar bermata merah dan bertaring di sisi kanan dan kiri. Saya juga melihat rumah besar di tengah danau di atas air bertingkat 2. Bukan istana, hanya rumah besar dan banyak pekerja yang tidak memakai baju bertubuh kurus ringkih menatap kasihan ke arah saya seolah mengisyaratkan jangan sampai saya menjadi salah satu dari mereka. Dan saya diseret, kemudian kepala saya ditenggelamkan di air dingin berulang kali. Sayup-sayup di tengah kengerian saya mendengar suara samar yang memanggil saya. "Kiki, dek, pulang Kiki, kalau dengar suara ini ikuti Kiki pulang." Saya berbalik untuk menoleh dan saya melihat teman-teman saya bersama seorang penjaga kosan saya yang kerap saya panggil Pak D.
Namun saya menjawab, saya nggak bisa pulang, pagernya nggak bisa dibuka, tolongin Kiki, mau pulang nggak mau di sini. Kemudian tidak jauh dari mereka saya melihat sosok besar berambut lebat bermata merah berkata, saya sengaja mengirim kamu ke sini. Saya marah karena tempat saya dan tempatnya menjadi kotor. Saya yang tidak mengerti saat itu tempat apa yang dia maksud. Kemudian saya mengingat di mana saya berada dan tadi siang saya melakukan kesalahan apa. Saya hanya bisa meminta maaf kepada mereka, namun saya tetap tidak bisa kembali. Sampai pada titik saya merasa seperti dontarik dan tersadarkan bahwa jam sudah lama berlalu menunjukkan sudah pukul 3 pagi. WIB dini hari dengan keadaan kosan yang sudah ramai dan teman saya yang sudah berdarah-darah banyak bekas cakaran. Mereka mengatakan bahwa saya kerasukan. Karena penunggu kamar saya tidak terima tempatnya dikotori, yang dimana pada saat dicek terdapat softtek bekas tidak dibersihkan milik kakak tingkat saya yang sempat saya pinjamkan kamar. Dan kesalahan saya berbicara kotor di tempat yang tidak seharusnya. Teman saya mengatakan bahwa saya berbicara dan berekspresi seperti bukan saya. Dengan suara yang berubah-ubah saya mencakar teman saya, sehingga menyebabkan ia mengalami luka bekas cakaran di lengan, dan bajunya pun robek-robek. Setelah kejadian itu saya tidur di kosan sepupu saya. Saya pikir kengerian telah berakhir, namun beberapa hari setelah kejadian itu saya mengalami mimpi lain yang membuat saya tertidur selama 15 jam lebih. Di mana di mimpi itu saya melihat sebagian kota Palembang di seberang Sungai Musi berubah menjadi pedesaan era Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada bangunan menjulang, hanya terdapat beberapa rumah geribik kecil dan terdiri dari tanah lapang dan rerumputan. Dan di belakang saya melihat keadaan yang berbanding terbalik di mana saya melihat sisi kota yang sewajarnya, namun saya melihat di belakang saya ada 3 ekor harimau putih dan kumbang. 2 orang wanita berbalut rok carik batik Jawa. 1 orang pria besar memegang palu gada dan di depan saya melihat 3 ekor buaya putih, 1 buaya besar, dan 2 buaya sedang. Kemudian saya menaiki buaya dan dibawa masuk menuju ke dalam sungai. Namun anehnya sungai yang saya lihat berubah menjadi kerajaan besar dan para buaya berubah menjadi pengawal kerajaan yang berbalut emas dan berkarpet merah di mana ada tangga berundak dan sebuah kursi kerjaan. Saya melihat seorang wanita cantik yang tegas beraju merah bercampur emas mengenakan rok berwarna senat dan berjubah tebal emas merah berambut panjang tergulung rapi dan terdapat bunga-bunga cempaka di rambutnya dan bermahkota mengenakan kalung gelang dan tombak di tangan yang terbuat dari emas. Dia memperkenalkan namanya dengan Nyimas Ayu Rindu atau Nyimas Mayang Merindu. Saya kurang mengingat dengan jelas namanya. Ia menanyakan, ada apa yang terjadi dengan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ia menawarkan berbagai hidangan makanan dan saya memakan dengan lahap. Kemudian ia menawarkan, apakah kamu berminat untuk tinggal bersamaku dan menjadi putriku? Saya menjawab dengan tegas saat itu, saya mempunyai kehidupan lain di atas. Meski segala kemewahan yang ditawarkan saya tetap tidak bisa tinggal, namun jika mengunjungi tempat ini sesekali mungkin saya bisa. Dan akhirnya ia menawarkan saya perhiasan seperti mahkota 1 rangkai, kalung 2 buah gelang emas dan 4 buah keris. Ia mengatakan, bahkan beberapa barang ini akan menjadi milik saya namun secara berangsur. Dia memberikan agar mereka tahu bahwa kamu adalah anggota keluarga kami, jangan sampai kecolongan lagi. Setelah itu saya tersadar dan saat saya tersadar saya menemukan sebuah keris kecil di bawah bantal saya tidur dan keris tersebut saya simpan yang dimana dititipkan sebuah pesan. Tolong buatkan kotak bayu berisikan kain putih bersih yang dibuat oleh seseorang pemuka agama setelah ia selesai menunaikan sholat Jumat dan masih menjaga wudunya. Keris itu saya simpan sampai detik ini di kamar saya. Dan saya akhirnya memutuskan untuk pindah kosan dan menyelesaikan kuliah saya kemudian pulang kembali ke kota saya. Dan baru saya ketahui setelah saya memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada ayah saya di tahun 2021. Bahwa saya memang diajak ayah saya ke perkumpulan di air terjun untuk diisi badannya dengan ilmu putih yang tidak saya ketahui. Itulah kisah cerita horor saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita pengalaman saya. Selamat malam, sampai bertemu di cerita horor lainnya. Jangan lupa untuk support channel kami dengan like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.